Anakku, berbicaralah denganku. Anakku, berbicaralah denganku. Anakku, berbicaralah denganku. Anakku, nikmatilah hari ini.
Anakku, aku akan memberkati makan dan minummu. Anakku, aku akan melindungi engkau. Halo, Shalom GSM Family. Apa kabar kita semua pagi hari ini? Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik. Sebab itu kita boleh berjumpa di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Seperti yang Anda saksikan tadi adalah sebuah film ataupun sebuah lakonan singkat di mana hero utamanya adalah Brother Jonathan yang kita sama-sama di dalam rumah pelayanan beberapa tahun yang lalu. Dan sekiranya Anda sedang menonton kami pagi hari ini, Brother Jonathan, hello, dimanapun Anda berada, kami harap Anda dalam keadaan yang baik dan diberkati selalu. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertera di dalam video kita tadi, minggu ini adalah minggu pengucapan syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan, untuk penyertaan, perlindungan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita ambil sedikit waktu untuk kita komen, berikan masa kita, komen di dalam live chat di bawah, kita klik live chat dan kita komen di bawah, bagi tahu apa yang kita bersyukur pagi hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang, karena saya percaya mungkin di gereja kita mungkin malu kalau mau bersaksi secara live, tapi hari ini Anda boleh type ya, jadi kita boleh baca bersama-sama dan memberkati setiap yang hadir di dalam ibadah kita pagi hari ini. Juga kita bersyukur untuk setiap kita melalui platform online ini, kita boleh disatukan dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Shah Alam, yang ada di Puchong, di Sunway, di PJ, di Johor, di Sabah, di Sarawak, dimanapun Anda berada, kita bersatu melalui ibadah ini pagi hari ini. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur dan juga sangat excited pagi hari ini, karena kita sudah melangkah di pertengahan tahun yang kedua. Jadi ini adalah minggu pertama, bulan yang pertama untuk suku ini. Jadi marilah kita terus bergairah, terus bersemangat pagi hari ini datang di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Jadi saya percaya belum terlambat untuk setiap kita untuk sharekan link ini kepada siapapun. Ajak teman-teman kita, share kepada family kita yang jauh dimanapun mereka berada. Dan jika ada yang berkesempatan hadir bersama-sama di dalam ibadah kita pagi hari ini. Jadi adakah Anda sudah bersedia? Haleluya. Jadi sebelum kita mulakan ibadah kita, mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Kita serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami datang pada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur lagi Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui persekutuan kami hari ini. Meskipun Tuhan Yesus, kami tidak bersama-sama dalam sebuah gedung gereja, tapi kami bersatu sebagai satu anggota tubuh, sebagai anggota tubuh yang berbeza, bersatu dalam tubuh Kristus, menjadi gereja Tuhan Yesus pagi hari ini. Melalui persekutuan kami pagi hari ini, kami berdoa setiap orang yang hadir, dimanapun Tuhan Yesus,
di seluruh Malaysia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu. Engkau hadir dalam setiap persekutuan kami, Engkau hadir dalam setiap rumah kami, Engkau menjamah kami Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Biar pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, ini bukanlah satu tontonan, ini bukanlah satu video Tuhan, tapi kami tahu bahwa ini adalah sebuah ibadah, dan kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap perjalanan acara kami pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk pujian penyembahan kami, untuk khotbah yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah semuanya Tuhan Yesus, kami akan terus dikuatkan, kami akan terus diberkati, bahkan semangat kami akan terus berkobar-kobar untuk terus memuji, menyembah Engkau, bahkan melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jadi saudara, pagi hari ini mari kita sama-sama fokus. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan dengan penuh hormat, dengan selayaknya di dalam sebagai seorang yang datang menyembah Tuhan. Kita berikan waktu kita dan kita melayani dan memuji Tuhan dengan gairah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari kita mengenal lagu pujian ini, tanda kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Melukis cakrawala
Salam dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan dimanapun kamu berada. Dan pagi hari ini kita akan bersama sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama dalam perjamuan kudus. Dan saya harap kita telah bersedia mempersediakan cawan dan juga roti di tempat masing-masing. Dan sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, baik kita berdoa menyerahkan masa ini di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang pada pagi hari ini mengucapkan syukur Tuhan, walaupun dalam keadaan kami Tuhan berasingan di tempat kami, Tuhan tidak berkumpul bersama, tapi kami Tuhan di rumah kami ada saudara kami, ada keluarga kami, Tuhan yang bersama, dan Tuhan kami mau mengadakan perjamuan kudus ini Tuhan bersama secara online. Biarlah Tuhan ini menjadi dorongan dan berkat bagi kami untuk menguatkan iman kami masing-masing, karena kami mengerti dan mengetahui betapa pentingnya apa yang kami mengingati pagi ini dalam roti dan cawan yang akan kami ambil. Tuhan, kami menyerah masa ini di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang beserta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk renungan kita pada pagi hari ini, saya mau kita membaca dalam buku Injil Matius bahagian 26 ayat 26 dan sampai 29. Untuk kita renungan kita, supaya kita mengingat kenapa kita mengadakan perjamuan kudus pagi hari ini. Saya akan baca untuk kita di dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makanlah, ini tubuhku." Kemudian dia mengambil cawan air anggur dan mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah dari cawan ini, kamu semua. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi ramai orang untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur lagi, hinggalah pada hari aku minum yang baru bersamamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Puji Tuhan untuk pembacaan firman Dia. Dan apa yang kita pelajari dari pembacaan kita tentang perjamuan kudus yang kita akan ambil tentang peristiwa ini. Ini adalah peristiwa yang sangat pribadi, yaitu bagi Tuhan Yesus. Perkara ini sangat pribadi, personal. Karena kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi, ada 6 perkataan yang begini: aku, akulah, inilah. Okay, seperti dalam kata tubuhku, inilah darah perjanjian. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur lagi, hinggalah pada hari aku minum bersamamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi ini adalah satu peristiwa yang sangat personal, yang sangat pribadi bagi Tuhan Yesus. Ada perasaan yang mendalam, yang menyentuh jiwa dan hati dia bila dia mengadakan perjamuan kudus pada yang pertama, pada malam sebelum dia dikhianati. Dalam itu juga ada tanggung jawab yang dia perlu lakukan dan perlu lalui, yaitu dia untuk menyerahkan dirinya untuk diseksa, dibunuh dan mati disalib. Kedua, peristiwa ini adalah yang sebenar, yaitu
ia menggenapi. Ini bukan lagi bayangan apa yang akan terjadi, tetapi ini adalah perkara yang benar. Ini adalah nubuatan, gambaran yang Tuhan tunjukkan dalam perjanjian lama yang telah digenapi, yaitu tubuh Tuhan Yesus sendiri adalah domba yang dikorbankan. Darah Yesus sendiri adalah darah yang dicurah untuk penebusan dan pengampunan. Jadi bagi kita yang akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, yang yaitu kita yang telah percaya dan memberi hidup kepada Tuhan Yesus, saya harap kita sendiri yang mengerti akan makna perjamuan kudus untuk diri sendiri dan bertanggung jawab terhadapnya. Kita tidak boleh ambil sambil lewat dan menganggap ianya sebagai amalan tradisi gereja begitu saja. Kamu ambil dengan mengerti dan mengingat pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dan membebaskan dirimu dari kuasa iblis. Kamu mengingatkan yang kamu adalah anak Allah dan hiduplah sebagai anak Allah. Bagi yang belum membuat pendirian secara pribadi dengan Tuhan Yesus untuk percaya dan memberikan hidup kepadanya, ya tidak perlu mengambil bahagian. Namun Allah mahu kamu tahu, Dia mahu kamu membebaskan kamu dari kuasa iblis dan untuk kamu memiliki hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Allah hanya mahu kamu percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Dengan kamu percaya Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kamu dan menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus sepenuhnya, kamu mengakui dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi hidup kamu, dan Allah berjanji kamu akan dibebaskan. Kuasa Tuhan membebaskan kamu. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membebaskan kamu, dan kamu diselamat dan akan mendapat hidup yang kekal dalam surga yang Tuhan janjikan. Dan hidup kamu juga bebas daripada kuasa, bebas daripada penguasaan iblis, karena hidup kamu adalah dalam Tuhan. Itu yang Allah mahu kamu yang belum membuat pendirian, percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi hidup kamu kepadanya, karena Tuhan menyayangi, mengasihi kamu. Dan kita akan mengambil roti dan cawan, dan bagi kita yang mengambil, kita ambil roti. Dan tentang roti ini, kita mengingatkan kata Tuhan Yesus untuk kita, yaitu dalam 1 Korintus 11:24. Dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu, lalu berkata, "Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Baik, kita berdoa sebelum kita mengambil. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan dapat pada pagi ini mengingati Tuhan apa yang telah anakmu Yesus Kristus lakukan untuk diri kami secara pribadi. Kami bersyukur atas penggenapan firman-Mu Tuhan dalam dirinya, melalui darah, melalui tubuhnya Tuhan yang dikorbankan. Dialah
domba yang dikorbankan bagi dosa kami, untuk kami dapat diampuni. Terima kasih Tuhan, kami mengambil roti ini mengingat tubuh Yesus yang diserahkan untuk disalib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan tubuh-Mu, dan Tuhan, kami mengingat pagi ini pengertian dan arti yang sangat besar apa yang Kau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mengingat akan cawan. Ini kata Tuhan dalam ayat 25 1 Korintus 11. Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami lagi sekali datang kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur jalan-Mu, penyelamatan kami, penebusan kami, Tuhan, adalah melalui darah anak-Mu Yesus Kristus. Karena melalui darahnya, Tuhan, kami dilayakkan menjadi anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami, Tuhan, kami mahu untuk hidup sebagai anak-Mu. Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan lakukan melalui darah dan hidup Yesus Kristus yang dicurah di kayu salib. Dan ini kami mengingat pagi ini dengan melalui cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda dan semua jemaat Tuhan yang menonton bersama kebaktian online pagi hari ini. Biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Bapa dan Yesus Kristus serta sukacita dari Roh Kudus menyertai semua. Biarlah pujian bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengurniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Ya, puji Tuhan, sekali lagi kita bersama dalam pengajaran daripada firman Tuhan, dan puji Tuhan juga karena Tuhan tidak ada kekangan untuk kita bersama-sama belajar dan mengenal apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita sebagai umat Dia. Lebih-lebih pada masa ketika ini di mana susah kita bersama untuk berkumpul. Dan jemaat yang dikasihi, saya akan membawa firman Tuhan masih yang bertajuk manusia atau hamba Allah, yaitu bahagian kedua. Bahagian pertama kita telah sentuh beberapa minggu yang lepas, dan ini adalah bahagian dua, yaitu bahagian yang daripada firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Dan saya akan baca sekali lagi firman Tuhan ini untuk kita, dan saya akan gunakan versi Borneo untuk sama-sama kita mendengar, dan juga kamu membuka firman dan meneliti perkataan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius lagi bahagian 6 ayat 11 hingga 16. Saya baca untuk kita.
Tetapi kamu, wahai hamba Allah, jauhilah segala ini. Amalkanlah perbenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, dan sikap lemah lembut. Berjuanglah dalam pejuang iman yang benar. Berpegang teguhlah kepada hidup kekal. Kepada hidup itulah kamu telah dipanggil ketika kamu membuat pengakuan yang benar di hadapan saksi yang ramai. Di hadirat Allah yang memberi nyawa kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian akan pengakuan yang benar kepada Pontius Pilatus, aku berpesan kepadamu, taatilah perintah ini dengan sempurna, tanpa celah, hingga hari Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali, yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan olehnya sendiri. Dialah pemerintah yang terpuji dan satu-satunya Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Baginya penghormatan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Sebelum kita lebih lagi daripada firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, baik kita menyerah masa ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pembacaan firman-Mu, dan Tuhan, kami mau belajar dari apa yang hasrat hati Tuhan bagi kami, jemaat Tuhan, Gereja Grace Sri Muda, dan para umat-Mu yang bersama menuntun kebaktian kami bersama pada pagi hari ini. Bapa, kami minta biar Roh Kudus Tuhan yang datang, yang bekerja dalam hati setiap kami Tuhan, baik saya yang menyampaikan, baik mereka yang mendengar, sama-sama kami Tuhan mengambil langkah tindakan dan juga iktibar daripada apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, biar hati kami dilembutkan, biar hati kami disediakan sebagai tanah yang subur untuk firman Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami minta Roh Kudus, Engkau yang menghidupkan firman, dan Tuhan tolong dalam penyampaian firman. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Seperti saya kata kepada jemaat Tuhan, bahwa ini adalah sambungan kita daripada firman Tuhan yang menyuruh kita mematuhi, yaitu ini adalah bahagian ketiga sebagai manusia Allah, yaitu ketiga ialah kita kena mematuhi firman Tuhan dalam hidup. Dan kita mengingat kata Paulus sekali lagi kepada manusia atau hamba Allah, yaitu Timotius. Jadi Timotiuslah ikutan kita bagaimana dan siapa yang Tuhan katakan manusia Allah itu. Karena dalam 1 Timotius 1:18-20, Rasul Paulus menulis kepada Timotius ayat 18, perintah ini kuamanahkan kepadamu, anakku Timotius, menurut apa yang telah dinubuatkan tentangmu, supaya dengan mematuhinya kamu akan perjuangkan perjuangan mulia ini, sambil berpegang kepada iman dan hati nurani yang bersih. Ada yang membelakanginya lalu memusnahkan iman mereka. Antaranya ialah Hymenaeus dan Alexander, yang kuserahkan kepada iblis supaya mereka insaf daripada mengkufuri Allah. Jadi daripada ayat 11 dalam 1 Timotius tadi, ada 6 perkara yang manusia Allah perlu amalkan atau perjuangkan. Dan 3 kita telah belajar beberapa minggu yang lepas, dan 3 juga kita akan sama-sama belajar
pagi hari ini. Dan juga pada minggu yang lepas, saya percaya kamu juga mendengar daripada saudara Barry, ada yang juga menyentuh tentang perkara pertama, yaitu kebenaran yang dia sampaikan dalam khutbah dia minggu yang lepas. Jadi minggu ini kita akan sentuh 3 perkara yang terakhir, yaitu kasih, kesabaran, dan sikap lemah lembut ataupun kelembutan. Jadi ini adalah 3 perkara yang sama-sama kita belajar pagi hari ini untuk kita perjuangkan untuk sebagai manusia Allah. Pertama adalah kasih, yaitu dalam bahasa Yunani agape. Pertama, kasih ada pada Allah dan berasal daripada Allah. Jadi kasih agape ada pada Allah, ada pada Tuhan, dan ianya sebenarnya berasal daripada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4:7-8, dia menulis, saya tuju saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita mengasihi, karena kasih itu datang daripada Allah. Sesiapa yang mengasihi lahir daripada Allah, dan mereka mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi sesama manusia tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Ingin saya membawa kita kepada penciptaan, yaitu dalam Kejadian. Kalau kita melihat dalam Kejadian pertama, Kejadian 1. Kalau kita melihat dalam ayat 10, nanti 12, 18, 21 dan 25, yaitu ayat 10 itu adalah selepas penciptaan bumi, 12 selepas segala jenis tumbuhan, pengedaran masa, ayat 12 penciptaan segala makhluk hidup dalam air dan udara, dan ayat 25 dan segala jenis binatang. Kita melihat semua perkataan itu berakhir, Tuhan melihat semuanya itu adalah baik. Tuhan melihat semuanya ini adalah baik. Saya boleh baca ayat 10. Lalu Allah menamai bahagian yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semua itu baik. Ayat 12. Maka tanah pun menumbuh pelbagai tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pokok buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, dan Allah melihat semua itu baik. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan juga untuk memisahkan cahaya daripada kegelapan, dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Ayat 21. Maka Allah menciptakan pelbagai binatang laut yang besar, dan segala jenis hidupan yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap, dan Allah melihat semuanya itu baik. Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternakan, dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dan Allah melihat semuanya itu baik. Begitu juga dalam ayat 26 dan 31. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternakan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala jenis binatang melata yang merayap di muka bumi. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu, dan kesemuanya sungguh baik.
malam muncul lagi, dan sesul pagi, dan itulah hari yang ke-6. Wow, perkataan baik sebenarnya adalah digunakan untuk perkara yang baik, yaitu bermanfaat. Ada kebajikan, welfare, ada kemakmuran, dan ada kebahagiaan. Itu artinya perkataan baik. Jadi sifat kasih dan baik ini adalah satu yang melengkapi satu sama lain, dan keduanya ada pada Allah. Karena baik tanpa kasih tidak boleh terjadi. Tapi kasih tanpa baik tidak boleh. Jadi sifat ini, kasih dan baik, keduanya ada pada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah adalah kasih, dan pastinya Allah juga adalah Allah yang baik. Jadi Allah juga, kalau kita belajar dalam Allah, Tuhan mengenalkan dirinya kepada Musa adalah sifat kasih. Dan kita baca dalam Keluaran 34, 6, 7, Tuhan datang kepada Musa, dan ayat 6 dia kata, kemudian Tuhan melintas di hadapan Musa lalu berseru, Tuhan, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih dan setia. Allah mengukuhkan kasih abadi bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman, serta membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jadi kita melihat Allah mengenalkan dirinya sebagai Allah yang penyayang, pengasih, penyabar, dan serta berlimpah kasih dan setia. Jadi ini adalah Allah yang mencipta kita, bahwa Dia adalah Allah yang mempunyai kasih, yang mengasihi, dan kasih ini adalah kasih agape. Oleh itu pada hakikatnya manusia memiliki sifat-sifat mengasihi, karena manusia ini dicipta oleh Allah yang mempunyai kasih dan kebaikan, yaitu wujud atau inherent sifat kasih ini dalam sanubari, yaitu bahagian jiwa, hati nurani, conscience, ataupun suara hati yang kita telah belajar manusia. Jadi deep inside sebenarnya manusia mempunyai perasaan kasih. Saya percaya inilah sebabnya manusia boleh berkembang, baik dari segi kepesatan, yaitu baik populasi yaitu, dan juga tamadun, civilization development. Dan kita juga boleh perhatikan binatang juga ada perasaan kasih dan boleh menjaga anak-anak yang baru lahir, kena juga sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Tapi apa yang kita pelajari dari dunia? Apa yang dunia katakan, yang diajar di sekolah-sekolah, yaitu bahwa perkembangan atau tamadun itu adalah hasil dari evolusi. Dan kita tahu evolusi ini adalah yang berdasarkan survival of the fittest, yaitu mereka atau spesies yang kuat. Antara spesies itu, mereka sesiapa yang kuat dan terbaik, gagah yang boleh hidup.
Dan kalau ini yang sebenarnya terjadi di dalam sanubari setiap spesies, yaitu sentiasa mau menawan, memusnahkan dan mematikan, bagaimana ada masa untuk memikirkan, untuk berkembang, untuk kepesatan, untuk pembangunan, dan untuk tamadun. Dan kita tahu ini adalah teori dari penipuan iblis. Ini adalah karena iblis tiada langsung pada sifatnya, tidak ada langsung padanya sifat kasih. Tiada dalam DNA iblis unsur kasih. Iblis atau setan bukan manusia. Dia tiada kemanusiaan DNA dalamnya, padanya. Itulah sebabnya setan tiada langsung perasaan simpati, peri kemanusiaan, dan hanya mahu menipu dengan tipu muslihat pada manusia di dunia ini. Itulah juga bagaimana manusia yang dikuasainya penuh dengan kejahatan dan tiada perasaan kemanusiaan. Mereka sanggup membunuh kanak-kanak melalui korban kepada iblis. Tiada rasa peri kemanusiaan lagi pada mereka. Itulah firman Tuhan mengingatkan kita tentang iblis ini, yaitu dalam 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dia mengingatkan dia seperti singa. Ayat 8, kawalah dirimu dan waspadalah, karena musuhmu iblis merayau seperti singa yang mau cari mangsa. Itu saja. Dia mau mencari mangsa. Tapi Tuhan kata ayat 9, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kamu tahu bahwa penderitaan yang sama sedang ditanggung oleh saudara seimanmu serata dunia. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita daripada makhluk dan sekutu makhluk ini, yaitu roh-roh jahat, roh-roh seperti dia yang tidak berhati perut dan tiada peri kemanusiaan. Tuhan Yesus saja yang boleh menyelamatkan kita daripada diperkosa, dijadi mangsa oleh iblis. Kata Tuhan dalam Yohanes 10 dan 11, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawanan domba. Puji Tuhan, kita ada Tuhan Yesus. Tiada sesiapa atau pemerintah di dunia ini yang boleh menyelamatkan kita dari kuasa iblis dan roh-roh jahat yang bersama dia. Hanya Allah dalam Yesus Kristus yang telah datang dan dapat menawan dan mengalah dia melalui kematian di salib. Karena bila dia dikubur dan dia bangkit semula pada hari ketiga, membuktikan bahwa dia telah menawan dan mengalahkan iblis. Dan itu yang kita ingat pada pagi hari ini tadi, dengan pengorbanan Yesus dalam perjamuan kudus, pelepasan kita, bagaimana dia melepaskan kita, yaitu dia menyerahkan dirinya untuk disalib, dikubur, tetapi pada hari ketiga dia bangkit semula.
Dan ini yang boleh menyelamatkan kita. Tiada satu pun yang boleh melepaskan kita dari kuasa iblis, menjadi mangsa iblis. Tapi Tuhan Yesus yang boleh melepaskan, mengeluarkan kita daripada kuasanya. Ini tidak menakut-nakutkan sesiapa, tetapi kenyataannya adalah sebenar. Inilah yang sedang berlaku pada dunia sekarang ini. Kita melihat tiada siapa atau pemerintah-pemerintah di dunia ini yang boleh menyelamat kita dari satu virus saja yang membuat seluruh dunia dalam ketakutan dan dalam kurungan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, mereka yang berkuasa dan berpengaruh di dunia ini adalah dalam genggaman kuasa iblis. Dan mereka ini telah dipengaruhi oleh iblis dan memiliki sifat yang tidak ada pri kemanusiaan. Jadi apa harapan manusia yang biasa seperti kita sekarang? Ini adalah masa durjana. Dan ini bukan tulisan atau kata-kata saja. Semua yang telah dirancang dan mereka rencanakan, rencana jahat mereka telah banyak mereka rancangkan, yaitu semua yang telah dirancang dan mereka ada rancangan jahat mereka telah dirancangkan. Dan itulah kita sekarang, marilah ingat seruan Tuhan dalam Ibrani 10:20 ayat 22. Ibrani 10:22. Maka marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati nurani kita telah direjis sehingga cuci daripada kejahatan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Saya berpesan lagi, tidak boleh berlengah-lengah lagi. Masa sangat dekat. Rancangan jahat mereka ini sudah banyak diketahui ramai. Datanglah kepada Tuhan. Pergilah kepada Tuhan. Berilah hidup kepada Tuhan Yesus. Itu saja harapan. Karena Tuhan Yesus saja yang boleh memberi kita keselamatan daripada kuasa jahat yang sedang berlaku pada masa ini, dan akan lebih lagi, karena banyak sudah mereka rancangkan lebih-lebih pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Jadi itu, tolong berhidup kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan mengakui dosa kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadanya yang boleh menebus semua dosa kamu itu. Percaya bahwa Dia yang telah menebus dosa kamu, dan Dia dapat menebus, Dia membayar hutang dosa kamu. Tiada siapa yang boleh melepas kamu daripada kuasa iblis atas dosa kamu, kuasa dosa atas kamu, tapi Tuhan Yesus. Dia menebus dengan darah Dia, menebus dengan darah Dia yang terkeluar semasa Dia disalib di Golgota. Dan ambil Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu, karena Dia bukannya mati di kuburnya sudah kosong, sekarang Dia telah bangkit, Dia di surga sekarang, dan Dia ada kuasa di alam roh dan kuasa di alam fisikal. Tuhan Yesus berkata, semua kuasa ada padaku, yaitu kuasa di bumi dan kuasa di surga. Beri hidup kamu kepada Tuhan Yesus. Ambil Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Dan Tuhan Yesus akan memberi rohnya sendiri untuk roh kamu. Dan juga Roh Kudus Tuhan akan datang dalam hidup kamu, dan kamu akan menjadi anak dalam keluarga Allah. Kamu dalam pelindungan
dan keselamatan Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Oke, perkara yang kedua yang kita mau mengerti tentang kasih juga adalah bahwa kasih memerlukan pengorbanan. Manusia Allah diperintahkan mengamalkan kasih. Ianya mesti dipraktik, yaitu diamalkan, dan adalah anggapan, yaitu expectation daripada manusia Allah. It is an expectant of that we live, we have love. Seperti yang kita ketahui juga dalam bahwa kasih ini adalah satu standard Allah yang dalam tema kita tahun ini. Dan kita perhatikan dalam Lukas 14, 26 dan 27, ini adalah kata Tuhan Yesus sendiri tentang kasih. Ayat 26, jika seseorang datang kepadaku dan dia lebih mengasihi ibu bapaknya, istrinya, anak-anaknya, adik-beradiknya, dan nyawanya, dia tidak boleh menjadi muridku. Sesiapa yang tidak memikul salibnya dan mengikutku tidak boleh menjadi muridku. Dan juga dalam Yohanes 21 dan 16 ini kata Tuhan Yesus bercakap dengan Rasul Petrus. Ayat 20 Yohanes 21 dan 16. Bagi kali kedua Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Jadi dia kata Tuhan sendiri bahwa kasih memerlukan pengorbanan, yaitu tindakan dari manusia Allah. Dan lebih-lebih lagi pada zaman akhir ini, Tuhan Yesus juga memberi amaran kepada kita yang pada ketika ini apa yang berlaku sebagai manusia Allah. Dalam Matius 24 12 dan 13, kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Jadi, apa yang perlu kita juangkan dalam kasih? Ini diberi dalam pengertian akan kasih itu yang terdapat dalam 1 Korintus 13, 4 dan 7. Saya menggunakan perkataan daripada versi Bonio. Pertama dalam ayat 4 itu, dan daripada 1 Korintus, satu daripada unsur kasih ini, yaitu penyabar, yaitu dapat mengawal diri. Dan kita akan sentuh lebih lagi kena dalam bagian kesabaran daripada 6 perkara yang perlu kita berjuang, yaitu kesabaran. Jadi penyabar, dapat mengawal diri. Dan kedua dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ini, yaitu penyayang. Apa arti penyayang? Yaitu pemurah dan juga kita ringan tulang, suka menolong. Ketiga, yaitu tidak iri hati. Bagaimana kita bermuhibah, berbaik dan bermesra dengan orang lain. Kita tidak ada cemburu. Kita
berbaik, kita bermuhibah. Dan keempat, tidak membanggakan diri, yaitu ada kesederhanaan. Hidup kita adalah dalam kesederhanaan. Dalam Roma 12 ayat 16, bersatu hatilah sesama kamu, jangan tinggi hati. Sebaliknya bergaulah dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana. Ya, kita dalam kesederhanaan. Dan kelima adalah tidak angkuh, yaitu merendahkan diri. Keenam, tidak berkelakuan biadab, beradab, bersopan, dan bertata tertib. Ini adalah pengertian meliputi dalam kasih itu. Dan juga yang ketujuh, ya, tidak memburu kepentingan sendiri, bekerja sama. Ya, kita membantu, kita bekerja sama, membantu sama satu sama lain, tidak memburu kepentingan sendiri. We are a teamwork. It's a teamwork. Kita perlu satu sama lain. Okay? Dan yang ke-8, tidak cepat meradang, ada pengawalan diri. Tidak terus saja marah, tidak terus saja melepas diri, tapi ada pengawalan diri, tidak cepat meradang. Dan yang ke-9, firman Tuhan kata tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Jadi kita ada toleransi kepada satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan Roma 12:17, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan apa yang baik di mata semua orang. Dan yang 10, tidak gembira dengan kejahatan. Ya, kita tidak gembira, tapi kita membongkarkan kesalahan. Kita menegur, kita membongkar kesalahan. Seperti Roma 12 ayat 9, kasih hendaklah bersih daripada pura-pura, bencilah kejahatan, berpeganglah kepada kebaikan. Yang 11, dalam pengertian kasih, gembira, meraihkan kebenaran, yaitu kita bergembira, bersuka, merayakan kejayaan, pencapaian, ya, hari jadi yang menjadi kebanggaan kita. Kita bergembira bersama. Dan juga ayat 12, tahan menderita segala-galanya. Ya, kita juga perlu menanggung beban, dan juga dalam menanggung itu kita bawa beban itu kepada Tuhan dalam doa. Tahan menderita segala-galanya, segala beban bawa kepada Tuhan dalam doa. Dan juga 13, percaya akan segala-galanya, memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam doa. Percaya akan segala-galanya, mempunyai keyakinan kepada Tuhan dan akan janji-janjinya yang kita bawa, yang kita percaya dalam doa kita. Dan yang ke-14, berharap akan segala-galanya. Tuhan menetapi janji-janjinya dan mendengar segala doa kita. Kita berharap apa yang telah kita bawa di hadapan Tuhan, yang kita percaya pada Tuhan, kita berharap Tuhan menepati janji-janji dan telah mendengar apa yang telah kita bawa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dia kata terus menerus
menanggung segalanya. Jadi ini adalah lebih kepada ketabahan dan kesabaran yang juga akan disentuh dalam perkara kesabaran. Terus menanggung, terus menanggung segalanya. Kita ada ketahanan, ketabahan, dan kesabaran. Seperti dalam Roma 12:12, bergembiralah dalam harapan, tabah menghadapi kesusahan, dan terus menerus berdoa. Jadi ada 15 perkara dalam kasih yang manusia Allah mesti praktik untuk memenuhi standar Allah dalam kasih. Dan kita masuk bagian yang kelima atau yang kedua untuk kita pagi hari ini, yaitu tentang kesabaran ataupun ketabahan. One dalam Yunani, bermakna tidak goyah dari tujuan dan bertetap, loyal. Okay? Kita tidak goyah, berarti kesabaran ini. Omne ini, ya, kita tidak goyah dari tujuan, dari iman kita, dan tetap pada iman. Dan bertekun juga, tidak goyah dan bertetap, dan juga bertekun dalam menyembah, melayani Tuhan walaupun dalam percobaan yang sangat besar yang perlu dialami atau lalui. Seperti firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 1:4, dengan demikian kami berbangga denganmu di antara jemaah Allah karena kesabaran dan imanmu menanggung segala penganiayaan serta kesengsaraan. Dalam 2 Korintus 6:4, sebaliknya dalam semua hal kami telah membuktikan bahwa kami bersikap secara yang wajar bagi hamba-hamba Allah. Kami cukup tabah menghadapi kesusahan, kesulitan, dan kesempitan. Jadi sebagai hamba-hamba Allah, kesabaran, ketabahan ini, ya, kita perlu lakukan. Seperti firman Rasul Paulus kata, sebaliknya dalam semua hal kami telah membuktikan bahwa kami secara yang wajar sebagai hamba Allah, kami cukup tabah menghadapi kesusahan, kesulitan, dan kesempitan. Jadi apa kebaikan kita mengamal kesabaran? Dalam kita melakukan kesabaran, ketabahan dalam iman kita, sebenarnya pertama dia membawa kebaikan untuk diri sendiri, yaitu akan memurnikan iman. Kesabaran ini, kebaikan untuk diri sendiri adalah ianya akan memurnikan iman. Dalam Yakobus 1:3, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Dan 1 Petrus 1:6-7 juga, oleh yang demikian bersukacitalah meskipun sekarang untuk seketika mungkin kamu berduka cita karena menghadapi pelbagai cobaan. Segalanya ini untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas, karena emas tetap musnah walaupun telah diuji dengan api. Imanmu kelak ternyata tulen dan akan mendapat puji, penghormatan, serta kemuliaan apabila Yesus Kristus datang kembali. Ya Tuhan, kesabaran menggunakan supaya iman kita dimurnikan. Karena iman kita begitu berharga daripada emas yang adalah sementara, yang akan musnah. Tapi iman adalah yang kekal, seperti yang akan mendapat puji, penghormatan,
serta kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Dan juga bila kita bersabar, kesabaran juga membawa kebaikan untuk orang lain, dan lebih untuk mereka mendapat keselamatan ataupun penyelamatan. Dalam 2 Timotius 2:10, oleh itu aku menanggung segalanya untuk mereka yang terpilih, supaya mereka juga mendapat penyelamatan dalam Yesus Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi kesabaran kita akan menolong untuk orang lain mendapat keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi ada kebaikan untuk orang lain. Dan yang ketiga, tentunya untuk kebaikan bersama, yaitu seperti sama-sama mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Dalam Kolose 3:13, bersabarlah terhadap satu sama lain, maaf memaafi jika seorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian kamu harus mengampuni sesama sendiri. Jadi kita bersabar dan adalah membayar kebaikan bersama, karena kita mendapat kebaikan, pengampunan, sama memaafi satu sama lain seperti Tuhan memaafi kita. Dan yang terakhir, yaitu perkara ketiga, yaitu sikap lemah lembut, kelembutan. Yunani dia ialah praortes. Praortes, yaitu kelembutan. Artinya kelembutan ini adalah dari segi percakapan dan pendekatan kita. Kita ada kepekaan terhadap keadaan orang lain. Dan ini adalah sifat Kristus. Ini adalah sifat Yesus sendiri yang menjadi teladan bagi kita manusia Allah. Seperti dalam 2 Korintius 10 ayat 1. Sekarang aku, Paulus, yang gemetar ketika berhadapan denganmu, tapi berani ketika berjauhan, memohon sesuatu kepadamu atas sifat Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, sekarang saya baru memulai pembacaan pelajaran saya, bacaan dalam Injil Markus. Banyak saya belajar sikap dan pendekatan Tuhan Yesus, bagaimana dia mengajar anak-anak muridnya. Banyak kali bila mereka tidak faham ajaran Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus berapa kali mengajar perkara itu dan ada melakukan mukjizat di tengah mereka, tapi macam mereka masih tidak paham. Tapi Tuhan Yesus tidak putus asa dan tidak menggunakan kata-kata kasar kepada mereka. Mungkin sekali saja Tuhan Yesus berkata kasar macam kepada Petrus, tapi itu adalah kepada setan, iblis, yang dia nampak mempengaruhi Petrus untuk menghalang Tuhan Yesus melalui kesengsaraan dan kematian untuk menebus dan membebaskan umat manusia daripada kuasa iblis. Dan kelembutan ini adalah sifat Tuhan. Dan kita boleh belajar banyak tentang sikap Tuhan, kelembutan sikap Tuhan dengan murid-muridnya dalam buku Injil, dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sifat dan sikap kelembutan ini mesti dimiliki oleh manusia Allah. Karena sebagai pemimpin, ini adalah sifat yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Seperti dalam 1 Timotius 3 ayat 3. Dia seharusnya bukan pemabuk, tidak melakukan kekerasan, lemah lembut, bukan kaki gaduh, dan tidak tamak akan uang. Jadi sebagai pemimpin, ini adalah sifat yang
mesti dimiliki. Dalam Galatia 1 ayat 6, saudara-saudara, jika seseorang didapati melakukan sesuatu kesalahan, kamu yang bersifat rohani, pimpinlah dia ke jalan baik dengan lemah lembut, sambil menjaga dirimu, jangan sampai kamu turut tergoda. Jadi sifat kelemah lembutan adalah perlu dimiliki oleh seorang manusia Allah yang menjadi pemimpin, dan juga sebagai pengajar. Dalam 2 Timotius 2:24-26, hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Tuhan tidak harus berkelahi. Sebaliknya, mereka mestilah lemah lembut kepada semua orang, pandai mengajar, sabar, dan dengan rendah hati menegur orang yang menentang. Semoga Allah membukakan hati mereka untuk bertobat, supaya mereka mengenal kebenaran, lalu mereka menjadi waras semula dan terlepas daripada cekaman iblis yang telah memerangkap mereka untuk melakukan kehendaknya. Sifat kelembutan, lemah lembut. Kita menjadi seorang pengajar dalam pendekatan seperti Tuhan Yesus, untuk mengajar, untuk membawa orang yang menentang. Kita dengan rendah hati menegur, biar Tuhan yang membuka hati mereka untuk bertobat dan mengenalkan kebenaran, bukan dengan kekerasan, sebaliknya dengan lemah lembut. Dan ketiga, para jemaat, termasuk pemimpin, dan untuk para jemaat Tuhan, dalam Titus 3:2, laranglah mereka mengumpat atau bertengkar, dan dorong mereka bersikap ramah tamah serta lemah lembut kepada semua orang. 1 Petrus 3:4, hiasilah batinmu dengan keindahan yang tidak dapat dimusnahkan, yaitu bersikap lemah lembut dan tenang, dan sangat berharga di mata Tuhan. Ya, ini lemah lembut, ini adalah sifat yang kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Allah, manusia Allah miliki. Dan untuk pengakhiran, apa pengakhiran? Apa pengakhiran perjuangan? Seperti yang kita ketahui beberapa minggu, kemuncak pendakian iman ini. Dan kita tahu semua ini adalah keenam perkara ini tadi. Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu siapa dia. Dia, seperti firman Tuhan yang kita baca, dia adalah yang pemerintah yang terpuji. Dia yang pemerintah yang terpuji. Raja segala raja, Tuan segala tuan, saksi yang benar, yang hidup selama-lamanya. Kewujudannya dalam cahaya yang tidak dapat didekati. Manusia tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Penghormatan dan kuasa miliknya selama-lamanya. Inilah Tuhan yang memberi kita perintah ini, yang kita perlu amalkan. Dan karena dia yang memberi perintah ini, dialah yang akan menerima kita manusia Allah dan memberi kemuliaan pada pengakhiran perjuangan di kemuncak pendakian kita. Ini adalah kata Tuhan Yesus untuk kita menjadi manusia Allah. Dan bila kita sampai di penghujung, dia sendiri yang menerima dan memberi kemuliaannya kepada kita di pengakhiran perjuangan, di puncak pendakian kita.
Saya mengingat lagi dalam Markus 10:16, yaitu tentang Tuhan Yesus, bagaimana Dia mendukung dan mendakap anak-anak kecil yang datang kepadanya. Karena dalam ayat 16 Markus 10, Yesus mendukung dan mendakap anak-anak kecil itu, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Yang terakhir, apa tindakan kita daripada firman Tuhan yang kita telah sama-sama belajar ini? Yang bagi kita yang mau hidup menjadi manusia Allah, teruslah berjuang. Berjuang. Teruslah dengan pendakian iman kita ini, yaitu dengan kita berdoa dan dalam mempraktikkan nilai-nilai dalam kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, dan sikap lemah lembut yang sama-sama kita telah belajar. Biarlah jiwa kita diperbarui dengan sifat-sifat nilai-nilai yang ini yang ada dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kita tidak melakukan semua ini dengan kekuatan sendiri. Dia telah menyediakan Roh Tuhan, Roh Kudus untuk sentiasa bersama kita. Ya, seperti pakaian atau outfitting yang mereka yang menaiki gunung tinggi pakai. Dan ini yang membolehkan mereka hidup untuk melawan tekanan luaran semasa pendakian itu. Biarlah Roh Kudus yang memberi kita keketalan, ketahanan, mengharumi segala tekanan, baik dalaman dan luaran, untuk berjaya mengatasi semua dan apa juga semua cabaran yang berlaku di sekeliling, dan memberi kita kebijaksanaan dan untuk berada dalam keselamatan. Puji Tuhan. Tuhan menyediakan Roh Tuhan untuk kita. Dan bagi yang belum menjadi manusia Allah dan mahu menjadi satu, dan juga untuk kamu masuk dalam pelindungan dari kuasa iblis, sekali lagi saya serukan datang, pergi kepada Allah dalam doa, dengan merendahkan diri, dengan mengakui dosa kepada Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan Yesus yang menebus dosa kamu, dan ambillah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Dan sebagai pengakhiri, saya mau berdoa untuk semua umat Tuhan yang ada di gereja Grace Remoda ini, yang mahu menjadi manusia Allah, menjadi hamba Allah. Dan juga bagi kamu yang menonton kebaktian online pagi ini. Ini doa saya bagi kita semua. Bapa Tuhan yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bagimu, umat-Mu, hamba berdoa. Semoga Allah Yahweh damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus untuk turut menikmati kemuliaannya yang kekal, dan menyempurnakan, menegakkan, mengukuhkan, dan menenteramkan kamu. Dia yang memanggil kamu itu setia, dan Dia akan melakukannya. Bagi Allah segala kemuliaan
dan kekuasaan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga, yang kedatangannya kami nantikan. Amin. Tuhan memberkati dan mengasihi. Hai, salam dan selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya, dan terutamanya pada minggu lepas di mana saya di dalam emergency balik ke Sarawak oleh sebab uncle meninggal dunia pada 23 hari bulan. Jadi pada saat itu saya membeli penerbangan daripada Kuala Lumpur ke KK dan KK ke Miri pada 24 hari bulan pada hari yang sama. Jadi pada saat itu saya membeli penerbangan tersebut oleh sebab tidak ada available flight daripada Kuala Lumpur terus ke Miri. Lepas tu saya cek daripada Kuala Lumpur ke Bintulu juga tak ada. Lepas tu daripada Kuala Lumpur Kuching ataupun daripada Kuching naik flight semua penerbangan tak ada yang available, lagi pun rata-rata penerbangan adalah sold out. Yang ada hanyalah daripada KK Kuala Lumpur ke KK dan KK ke Miri. Jadi pada sesudah saja membeli penerbangan tersebut, bila saya cek balik untuk masa penerbangan, baru saya tersedar yang saya hanya ada 30 minit saja untuk tiba di KK, dan daripada KK untuk next flight adalah pukul 30 minit, jarak 30 minit. Sebab penerbangan daripada Kuala Lumpur ke KK pada pukul 8 pagi dan sampai di KK pada pukul 10.45. Lepas tu daripada KK pada pukul 11.15 dan sampai di Miri pada pukul 12 tengah hari. Jadi oleh sebab jarak 30 minit tu, saya tidak tahu apa yang dapat saya buat. Cuma saya terus ke counter Asia di KLIA begitu dengan kru di sana. Encik dapat tak yang kami flight untuk naik flight daripada KK ke Miri itu dilambatkan supaya nanti saya ada kesempatan untuk masuk untuk naik flight. Cakap. Lepas tu mereka beritahu, encik tak dapat lah, kecuali encik beritahu dengan kapten penerbangan, baru dapat. Itu pun ikut berbicara kapten penerbangan tu, dia cakap. Lepas tu sebab tu kru tu beritahu saya, kalau ikutkan kami akan advise customer beli untuk jarak next flight dia dalam 2 ataupun 3 jam, dia cakap. Cuma yang kamu ada ni 30 minit, saya tidak dapat buat apa-apa, dia cakap. Jadi oleh sebab daripada situ, ni kru Asia pun tak dapat bantu. Jadi tak tahu mau buat apa. Lepas tu saya hanya berdoa untuk saya
sempat untuk next flight daripada KK ke Miri, supaya kalau tak nanti saya akan berada di KK untuk 3 hari. Pertama, tak ada perjalanan darat dibenarkan untuk melintasi Brunei. Kedua, ada untuk penerbangan seterusnya hanya available untuk 3 hari daripada 24 hari bulan, sebab semua penerbangan untuk Mars Wing Asia sold out. Dan pada saat itu saya hanya dapat berdoa supaya Tuhan bekerja untuk saya dapat masuk ke dalam next penerbangan daripada KK ke Miri. Dan dalam saat itu di boarding time pun saya terus berdoa Tuhan, saya ingin sampai di Miri pada hari 24 hari bulan, seperti apa tiket penerbangan yang saya beli. Saya ingin sampai pada saat itu. Lepas tu pada saat masuk di dalam kapal terbang, sebab pada saat itu saya dan uncle saya yang balik ke Miri, dan saya berada di barisan paling depan, barisan nombor 5, dan dia berada di 15. Oleh sebab daripada barisan 1 dan barisan 5 ini adalah untuk hot seat, mereka passenger tu yang akan masuk dahulu di dalam penerbangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Nah, pada saat masuk dan saya duduk, lepas tu datang satu kru Asia. Dia beritahu, kamu orang clearkan roll nombor 3 dengan nombor 2 ni, sebab di sini ada orang sudah book, dia cakap. Tempat ni di reserve, dia cakap. Lepas tu dia untuk kawasan luggage di bahagian atas kapal terbang tu dia clear dan letakkan luggage di situ. Lepas tu dalam pikiran saya, siapa pula yang masuk penerbangan sama ada menteri dari Sabah ke, YB ke, siapa ataupun orang kenamaan dari Sabah. Sebab tu mereka suruh kawasan depan ni di reserve. Itu di dalam pikiran saya. Nah, sesudah beberapa minit daripada situasi itu, saya lihat yang masuk di dalam penerbangan. Oh, rupanya CEO untuk Asia, yaitu Tony Fernandes, dengan CEO untuk Asia X untuk international punya, yaitu Kamarudin Meramun. Lepas tu dalam pikiran saya, oh puji Tuhan. Dan saya berkata dalam diri saya akan sampai di Miri dalam hari yang sama, saat yang sama, dengan penerbangan yang sama. Sebab kalaupun kru dia tidak dapat melakukan apa-apa, tapi saya tahu Tuhan bekerja melakukan sesuatu. Itu yang di dalam pikiran saya. Dan saat penerbangan tersebut, pada lebih kurang dari 1 jam 30 minit macam tu daripada kami punya penerbangan daripada KLIA. Lepas tu sepelakon lah sikit, saya pergi toilet. Habis daripada toilet di depan tu, saya balik lagi terus pergi cakap dengan Tony Fernandes. Sebab pada saat tu dia buat IG live di dia punya Insta. Lepas tu saya tanya, Tony cakap, ya. Lepas tu saya beritahu apa yang terjadi di dalam perjalanan emergency balik ke Sarawak. Lepas tu saya akan transit di KK, dan nanti saya akan ada penerbangan daripada KK ke Miri. Lepas tu dia tanya, pukul berapa penerbangan kamu, dia cakap. Sebab next flight saya daripada KK pukul 11.15, sebab nanti arriving time kita di KK pada pukul 10.45. Jadi saya ada 30 minit coba kita ada. Lepas tu dia tanya semacam ni, can I get your name please, dia cakap. My name is Joshua. Lepas tu pada saat tu, sebab dia buat IG di dia punya Insta, IG live. Lepas tu dia bagi tahu dan ground crew dia di KK, ground crew in KK please assist Joshua, dia cakap. Dia dalam penerbangan mau balik ke Miri nanti pada pukul 11.15, dan nanti dia sampai sana tolong bantu dia cakap. Dan sesudah daripada tu
dia beritahu semacam ni, Joshua, take a seat, dia cakap. Dia offers a seat, roll barisan paling hadapan nombor 1. Lepas tu dia cakap macam ni, Joshua, this is a free seat, please take a seat, dia cakap. Lepas tu pergi duduk di row paling depan. Lebih kurang di dalam masa 5 minit macam tu. Saya kebingungan, saudara, tidak tahu berbuat apa-apa sebab buat apa pula saya duduk di tempat ni. Lebih baik sebalik duduk di tempat saya yang asal tadi. Lepas tu sebalik duduk lagi ke tempat saya yang asal tadi. Nah, sesudah sampai di KK, kami saja terus waktu mendarat. Lepas tu terus ditanya, Tony Fernandez cari saya, where is Joshua? Lepas tu dia punya cabin crew panggil saya ke depan. Pada saat tu sesudah aja kapal terbang dibuka, terus kami masuk untuk keluar. Lepas tu masuk untuk next flight daripada KK ke Miri. Dan oleh sebab itu saya sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, dan saya melihat penyertaan dan campur tangan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan di dalam penerbangan tersebut, kami terbang saja daripada KLIA, saya sangat bersyukur dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis, campur tangan Tuhan yang tidak pernah terhenti di dalam hidup saya, dan di mana bukan Tuhan menghadirkan kru-kru dia untuk membantu saya, tapi Tuhan menghadirkan CEO untuk Asia untuk membantu saya, sehingga kan saya dapat sampai di Miri di dalam keadaan yang selamat. Dan jadi sesudah saja saya sampai di Miri, lepas tu saya terus chat dengan Tony Fernandez, komen di dia punya profile picture waktu debat IG itu begitu, Sir, I am Joshua, I am safely arrived in Miri, begitu ada. Dan itu kebaikan Tuhan yang terjadi pada minggu lepas, di mana kalau Tuhan Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang apa yang kita pikirkan, tetapi dia melakukan satu hal yang di luar apa yang saya pikirkan. Kalaupun rancangan saya tidak dapat terjadi, kalaupun rancangan saya untuk sampai di Miri tidak dapat terjadi, tapi saya percaya rancangan Tuhanlah yang membawa saya untuk sampai di sana di dalam keadaan selamat. Dan di dalam kesempatan ini juga saya ingin terus menyampaikan kepada setiap kita yang mendengar kesaksian ini, yang pernah merasa takut, yang pernah merasa risau dengan apapun keadaan yang kita alami pada saat ini. Sebab apa yang saya lihat daripada situasi yang saya alami, saudara, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu benar-benar hidup, dan Tuhan itu ingin melakukan sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Dan saya berdoa untuk di dalam masa akan datang kita terus berjalan di dalam menggenapi janji dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan sekian untuk kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.